Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Albertus Rido. Jadi, di video ini saya akan membahas tentang manajemen persediaan. Pengertian dari manajemen persediaan. Persediaan merupakan bagian dari modal kerja yang tertanam dalam bahan baku, barang setengah jadi maupun berupa barang jadi tergantung jenis industrinya. Persediaan merupakan elemen modal kerja yang selalu dalam keadaan di mana secara terus-menerus mengalami perubahan. Macam-macam jenis persediaan. Perusahaan dagang, yaitu jenis persediaannya barang dagangan, dan perusahaan industri, jenis persediaannya bahan baku, barang dalam produksi, dan barang jadi. Manajemen persediaan mengatur tingkat persediaan yang tepat agar jumlahnya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Kesalahan dalam menetapkan besarnya investasi persediaan akan menentukan keuntungan perusahaan. Tinggi rendahnya tingkat perputaran akan berpengaruh langsung terhadap besar kecilnya dana yang ditanamkan dalam persediaan dan bagi perolehan laba. Semakin tinggi tingkat perputaran, maka pendek tingkat dana yang tertanam dan persediaan semakin kecil dana yang dihasilkan dalam perusahaan. Manajemen persediaan. Jika persediaan terlalu tinggi, maka biaya penyimpanan tinggi, biaya bunga tinggi, dan jika investasi dibiayai modal asing, biaya sama dengan biaya bunga. Jika investasi dibiayai modal, setara opportunity cost. Biaya pemeliharaan di gudang tinggi, kemungkinan kerugian karena hal tersebut akan terjadi. Jika persediaan terlalu kecil, maka proses produksi akan terganggu. Akibatnya, proses tidak dapat bekerja dengan full kapasitas, artinya capital asset dan direct labor tidak bekerja dengan sepenuhnya. Penjualan turun, akibatnya perusahaan tidak dapat memenuhi permintaan konsumen, turunnya market share, dan turunnya laba. Faktor yang mempengaruhi investasi dalam persediaan. 1. Tingkat penjualan. Makin tinggi omset penjualan, maka makin besar investasi pada persediaan. 2. Sifat teknis dan sifat produksi. Produksi pesanan. Persediaan beragam dan banyak. Produksi massal, yaitu persediaan bisa diatur. 3. Lamanya proses produksi. Proses lama, BDP tinggi. 4. Daya tahan bahan baku dan produk akhir. Barang tahan lama, persediaan relatif tinggi. Barang tahan tidak lama, persediaan relatif rendah. Barang musiman, persediaan tinggi pada musimnya. Tingkat perputaran persediaan. Tingkat perputaran persediaan barang dagangan, inventory turnover, penjualan bersih sama dengan persediaan barang, persediaan rata-rata sama dengan kali, atau harga pokok penjualan per persediaan rata-rata sama dengan kali persediaan awal ditambah persediaan akhir tahun. Persediaan efektif. Pembelian sekaligus. Keuntungan. 1. Frekuensi pembelian kecil sehingga biaya pembelian dapat minimal. 2. Perusahaan tidak khawatir akan kekurangan bahan baku. 3. Perusahaan mempunyai persediaan yang cukup sehingga stok persediaan rendah. 4. Proses produksi dapat berjalan lancar. Kerugian. 1. Biaya simpan tinggi. Pembelian bertahap. Keuntungan, biaya simpan menjadi kecil. 2. Kerugian biaya pesan menjadi tinggi karena frekuensi pembelian berulang-ulang. Economic order quantity merupakan metode yang digunakan untuk menentukan jumlah pembelian bahan baku yang ekonomis atau
EOQ adalah jumlah kuantitas barang yang dapat diperoleh dengan biaya minimal. Jumlah pembelian yang optimal. Dasar penentuan perimbangan antara biaya pesanan dan biaya penyimpanan. Saat biaya pemesanan sama dengan biaya penyimpanan. Yang termasuk ordering cost. 1. Biaya selalu proses persiapan. A. Persiapan yang diperlukan untuk pesanan. B. Penentuan besarnya kuantitas yang akan dipesan. 2. Biaya pengiriman pesanan. 3. Biaya penerimaan barang. 4. Biaya selama proses pembayaran. Yang termasuk carrying cost. Biaya sewa gudang. 2. Biaya pemeliharaan. Syarat pembelian dengan EOQ. Harga pembelian per unit konstan. Bahan baku selalu tersedia di pasar setiap saat. 3. Kebutuhan bahan baku tersebut stabil sepanjang tahun. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.